semua nabi itu adalah tunduk, artinya muslim, patuh. Nah, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan semua para nabi. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang muslim, sebagaimana insya Allah yang kita ikuti, dan mudah-mudahan sampai akhir nanti kita senantiasa mengikuti agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim yang mempunyai sifat khas, yaitu berserah diri dan tunduk kepada Allah SWT sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita bisa mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Islam atau Muslim. Itu kita harus bisa membuktikan mana yang menunjukkan bahwa Ibrahim itu agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad rasulil karim wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu la yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad rasulil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah pertemuan tadabbur malam hari ini kita buka dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Tolong dibacakan surat Al-Baqarah untuk yang ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شبه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء
setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan siapakah yang meninggalkan agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh diri sendiri? Dan sesungguhnya kami telah menyucikan dia di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk golongan orang yang baik. Tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, tunduklah. Dia berkata, aku berserah diri kepada Tuhan sarwa sekalian alam. Dan Ibrahim menyuruh anak-anaknya seperti itu. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali sebagai orang yang tunduk. Apakah kamu menyaksikan tatkala kematian mendatangi Yakub, tatkala ia berkata kepada anak-anaknya, kepada siapakah kamu hendak mengabdi sesudah meninggalku? Mereka berkata, kami akan mengabdi kepada Tuhan dikau dan Tuhan ayah-ayah engkau, Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami tunduk. Itulah umat yang sudah lampau. Mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, dan kamu memperoleh apa yang kamu usahakan, dan kamu tak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan berada pada jalan yang benar. Katakanlah, tidak, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukan golongan orang yang musyrik. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yakub, dan anak cucu, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara mereka, dan kami adalah orang yang tunduk kepadanya. Maka apabila mereka beriman seperti kamu beriman, niscaya mereka berada pada jalan yang benar. Dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada di pihak yang melawan. Tetapi Allah akan mencukupi engkau melawan mereka, dan Dia itu yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Kami mengambil warna Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah dalam memilih warna? Dan kami yang mengabdi kepadanya. Katakan, apakah kamu berbantah dengan kami tentang Allah, dan Dia itu Tuhan kami dan Tuhan kamu, dan bagi kami adalah perbuatan kami, dan bagi kamu adalah perbuatan kamu, dan kami orang yang ikhlas kepadanya? Atau apakah kamu berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani? Katakan, apakah kamu yang paling tahu ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan bukti yang ia terima dari Allah? Dan Allah itu tak lalai akan apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang sudah lampau. Mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, dan kamu memperoleh apa yang kamu usahakan, dan kamu tak
apa yang mereka kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum memasuki pembahasan buku 16, saya mau beri pengantar, sekedar pengantar pembahasan buku 16 surat Al-Baqarah. Ini membahas tentang agama Nabi Ibrahim, agama yang tunduk, agama yang salam dirinya. Itu ada di ayat 130 agama Nabi Ibrahim. Yang sebelumnya dalam buku 15 membahas perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim tentang dibangkitkannya seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Ini nanti yang akan menjadi tonggak awal tentang agama Ibrahim. Sebelumnya yang untuk kemarin ada beberapa ayat yang mendukung penjelasan dari rukuk 16 ini. Ayat yang ke-124 dan 125 yang kemarin sudah kita singgung bahwa Nabi Ibrahim diuji dan diperintah oleh Allah, dan beliau lulus dalam ujian itu sehingga Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin bagi 3 umat, termasuk umat Israel, umat Nasrani, dan umat Islam itu sendiri. Beliau juga disebut bapaknya para nabi karena dari keturunannya beliau banyak sekali dijadikan para nabi-nabi. Beliau juga disebut sebagai pemimpin rohani bagi manusia dan semua keturunannya. Makanya sampai diberikan keistimewaan suatu tempat yang nanti menjadi tempat kiblatnya umat Muslim, yang disebut di situ adalah Maqam Ibrahim, sebagai tempat suci, sebagai tempat sholat, tempat rukuk, tempat sujud. Sekarang menjadi kiblatnya umat Islam, yaitu Maqam Ibrahim. Nah, ayat 128-29, Nabi Ibrahim, Ismail dan keturunannya termasuk Ishak dan lain sebagainya, ini termasuk orang-orang yang tunduk atau orang yang berserah diri. Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk di dalamnya nanti kita juga mengkaji dari ayat yang 131, 32, 33 itu menerangkan masalah bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah, mulai yang di situ dibahas oleh Nabi Ibrahim dan semua keturunannya adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 134 sampai 135, kaum Yahudi dan Nasrani mengaku keturunan Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim. Mengaku, tetapi mereka tidak menjalankan syariat Ibrahim. Dan sebenarnya kaum musliminlah atau keturunan Islam, keturunan Ismail menurut saya, ini yang pantas disebut menjadi pengikut yang sebenarnya dari agama Nabi Ibrahim. Nah, dari semua nabi dijelaskan ayat 136, semua nabi itu adalah tunduk, artinya muslim, patuh. Nah, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan semua para nabi, karena akidah semua para nabi itu sama. Cuma karena berlalunya waktu, pengikutnya nabi-nabi yang dulu yang sifatnya lokal ini banyak yang diselewengkan sehingga tidak berhak disebut muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang ke-140, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya bukanlah orang Yahudi
dan juga bukan orang Nasrani. Di tafsir Maulana Muhammad Ali disebutkan dimaksudkan untuk mengecam kaum Yahudi dan Nasrani, karena menurut pengakuan kaum Yahudi, orang hanya akan selamat jika ia mau menerima syariat Yahudi saja. Kemudian kaum Nasrani mengajarkan bahwa orang tak mungkin selamat kecuali jika ia mau menerima juru selamat Yesus atau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Anak Allah. Mereka berdua diberitahu bahwa nenek moyang mereka yang menjadi nabi bukanlah pengikut Yahudi dan bukan pengikut Nasrani. Jadi sebenarnya Islamlah yang mewaris agama yang tulus, yakni agama Ibrahim dan para pengikut beliau dan keturunan beliau yang terdekat. Sehingga pengikut Nabi Muhammad atau umat muslimlah yang pantas disebut muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, dijelaskan dalam buku itu dalam ayat 139, cerita apapun di mereka walana a'maluna balakum a'malukum. Jadi bagi kami perbuatan kami, bagi kamu juga perbuatan kamu. Tanggung jawabnya masing-masing. Ditutup dalam ayat 41, maka sahabat balakum kasabatum. Mereka memperoleh apa yang mereka usahakan. Jadi apa yang diakui dijalankan mereka, ya itu hasilnya. Dan kami juga akan memperoleh apa yang kita usahakan sebagai orang muslim. Itulah sebagai pengantar saja. Untuk selanjutnya pembahasan yang pertama akan disampaikan Pak Bokcit. Moga Pak Bokcit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yaitu saya akan menyampaikan pendapat saya tentang surat Al-Baqarah ruku ke-16, yaitu mengenai apakah yang dianut oleh Nabi Ibrahim itu. Yang jelas kita sudah mengetahui semua, tapi hanya saja kita akan bisa mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Islam itu asal kata dari sil dan sam yang maksudnya damai. Dan damai itu ada dua macam. Satu, damai kepada Tuhan. Ini artinya yaitu taat, tunduk, patuh kepada Tuhan. Yang kedua yaitu damai kepada sesama manusia. Artinya berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi orang Islam itu harus damai kepada Tuhan dan damai kepada sesama manusia. Tunduk, taat kepada Tuhan dan berbuat baik kepada manusia. Ini yang dikatakan Islam. Dan kita bisa mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Islam atau Muslim. Itu kita harus bisa membuktikan mana yang menunjukkan bahwa Ibrahim itu agama Islam. Karena kita orang Islam itu sudah diterangkan, jangan mengikuti hal yang kamu tidak tahu dasarnya. Bisa bilang bahwa Ibrahim itu agama Islam, dasarnya mana? Dan di sini saya pertama yaitu surat 3 ayat 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan di sini jelas, jadi bukti kalau Ibrahim itu orang Muslim itu kita tunjukkan bukti pertama yaitu surat 3 surat Al-Imran ayatnya 67. Ini selaras dengan rukuk ke-16 tadi, yaitu ayat yang
135. Ini ceritanya, yaitu Nabi suci itu diajak mengikuti agama Nasrani Yahudi, tapi jawabnya Nabi yaitu tidak, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Jadi di sini jelas Nabi itu diajak mengikuti agama Nasrani, tapi dia jawabnya Nabi tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Tuhan. Jadi Nabi sudah jelas, itu Nabi kan agamanya Islam, tapi akhirnya Nabi itu mengikuti Ibrahim, berarti Ibrahim pun agamanya juga Islam. Itu ayat yang kedua. Dan selanjutnya yaitu bukti dalam surat 6 ayatnya 161. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dan dalam surat Al-An'am yaitu surat 6 ayat 61, yaitu Nabi suci itu disuruh menyampaikan kepada umatnya untuk yaitu memberitahu pada umatnya menuju jalan yang benar, yaitu jalan agamanya Ibrahim. Di sini diterangkan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Selanjutnya yaitu bukti lagi, yaitu dalam surat 12 ayatnya 38. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semua. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi di sini dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim. Jadi Nabi itu mengikuti agamanya nenek moyangnya yaitu Ibrahim. Tapi Nabi kan jelas, kita semua tahu bahwa Nabi itu agamanya Islam. Berarti kalau Nabi itu mengikuti Ibrahim, Ibrahim pun berarti agamanya juga Islam. Lalu sudah berapa menit ya? Lalu dalam surat 15 ayat 52, ketika mereka masuk ke tempat lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut. Dan di sini ceritanya yaitu Nabi Ibrahim menerima tamunya itu yaitu salam kepada Ibrahim. Dan Ibrahim pun juga ikut takut itu, kan berarti salam itu entah itu orang dari mana, kita itu tidak diperkenankan. Kamu bukan orang muslim, tidak boleh. Jadi kalau orang yang salam, suatu misalnya kita menerima tamu salam, kita tidak boleh negur kamu bukan orang muslim, itu tidak bisa. Karena dalam surat yaitu dalam surat 4 ayatnya 94, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman. Jadi kita itu kalau ada orang salam
kita tidak boleh yaitu mengatakan dia itu bukan seorang muslim, itu tidak boleh. Mungkin sudah berapa menit ya? Masih 4 menit. Dan untuk selanjutnya, saya tadi kan hanya membuktikan saya bisa mengatakan Ibrahim itu orang, yaitu agamanya Islam. Buktinya kita bisa membuktikan. Jadi kalau kita tidak bisa membuktikan, itu kurang pas. Itu misalnya lagi, bukti lagi ini dalam Quran surat 16 ayatnya 123. Kemudian kami wanjurkan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa agama Nabi Ibrahim itu Islam, karena Allah sudah menyuruh Nabi suci untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Jadi sebetulnya banyak itu ayat-ayat yang menerangkan bahwa Ibrahim itu menunjukkan bahwa dia itu agamanya Islam. Jadi untuk ini tadi saya juga berusaha yaitu untuk membuktikan saya bisa mengatakan bahwa Ibrahim itu agamanya Islam. Buktinya ini, karena dalam surat 17 yang tadi saya utarakan, jangan mengikuti hal yang kamu tidak tahu dasarnya. Jadi kalau berani bilang bahwa Nabi Ibrahim itu agama Islam, kita harus tahu dasar-dasarnya. Ya, sementara cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang acara berlangsung malam ya. Alhamdulillah saya terjadi bismillahirrahmanirrahim. Saya kenal 16 saya menceritakan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akraman nasi qala qawhum faqulu laisa an hadan nas alqa qala fa yusufu nabiyullahi ibnu nabiyullahi li nabiyillahi li khalilillahi qalu laisa an hada nas'aluka qala fa an ma'a bihil arabi tas'aluni kiyaruhum fil jahiliyati kiyaruhum fil islami idza faqahu. Ya, artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang mulia? Jawab Nabi Muhammad SAW, yang lebih bertakwa. Berkata si penanya lagi, bukan tentang itu kami tanyakan ya Rasul. Jawab Nabi, maka Yusuf putra Nabi Yakub. Putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata pula si penanya, bukan itu yang kami tanyakan. Bersabda Rasulullah SAW tentang turunan bangsa Arab yang kamu tanyakan, yaitu yang baik di masa jahiliyah dan masa Islam yang betul-betul mengenal syariat Islam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi yang dinyatakan secara gamblang tentang bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang muslim, sebagaimana insya Allah yang kita ikuti dan mudah-mudahan sampai akhir nanti kita senantiasa mengikuti agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim
yang mempunyai sifat khas, yaitu berserah diri dan tunduk kepada Allah SWT sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan itu hingga akhir nanti sebagaimana yang difirmankan dalam surat Ali Imran 101, yaitu bertakwalah dengan sungguh-sungguh takwa sampai akhir nanti, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini menggambarkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah merupakan agama yang benar, yang di situ adalah merupakan ciri khas agama yang tunduk kepada Allah, berserah diri sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah 130, di mana orang yang tidak mengikuti adalah orang yang bodoh dan memperbodoh diri sendiri. Karena di situ sesungguhnya kami telah mensucikan dia di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk golongan orang yang baik. Ini adalah yang dituju adalah Allah telah mensucikan Nabi Muhammad SAW, karena terutusnya Nabi otomatis melalui perantaraan orang suci inilah umat muslim itu disucikan oleh Allah. Itu adalah tugas Nabi Muhammad SAW, juga merupakan tugas para nabi. Kalau yang kemarin disampaikan oleh Bapak Suradi, di mana disampaikan di Injil yang di situ merupakan Bani Israel menjelek-jelekan atau menfitnah Nabi Yakub, orang yang ingkar atau orang yang mempunyai suatu rencana jahat. Di sini dibantah keras oleh ayat ini adalah merupakan bahwa Nabi Yakub adalah merupakan orang-orang yang sebagai bagian dari orang-orang yang tulus, yang tunduk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Pak Asgor dengan jelas bahwa Bani Israel itu adalah bangsa yang berani, yang keji kepada para nabi dengan berbagai fitnah atau berusaha untuk membunuh para nabi. Dengan keberanian itu, beberapa untuk di depan kita telah mempelajarinya bahwa keberanian Bani Israel itu berlebih-lebihan, dan kekejian itu ditunjukkan dengan berusaha membunuh para nabi dan memfitnah para nabi. Kita sebagai orang muslim, di mana dalam rukun iman ada bagian daripada iman kepada para nabi. Ini adalah bagian yang betul-betul harus kita hayati, bahwa semua nabi yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang saya bacakan dari ayat hadis di atas tadi, bahwa orang-orang yang baik di masa jahiliyah dan masa Islam, di mana di situ adalah mempunyai pengertian setiap kaum yang turun di muka bumi ini, baik menurut kita itu mereka itu mengenal Islam atau belum mengenal Islam, itu ada pasti ada orang atau bagian orang yang paling baik di antara umat itu, di mana itu diperhitungkan oleh Allah. Lebih-lebih orang baik di masa Islam yang betul-betul memahami syariat Islam. Ini oleh Allah lebih diperhitungkan lagi. Untuk itu, marilah kita senantiasa sebagaimana yang
disampaikan dan dari pembawa acara tadi, walana amaluna walakum amalukum. Walaupun kita ini di zaman ini, di era ini, kita sama-sama Islam, kita sebenarnya menanggung apa yang kita usahakan. Dan Anda semua juga menanggung apa yang Anda usahakan. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara umat-umat yang ada di sini. Dan ini adalah merupakan wadah yang sangat bagus dan merupakan suatu ajang yang sangat baik bagi kita untuk mengembangkan diri agar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah itu semakin meningkat, karena kita mempunyai beberapa perbedaan. Kekuatan iman kita yang ada di sini itu adalah beberapa tingkatan, mempunyai kelas masing-masing. Untuk itu marilah kita saling mengisi apa yang kita punya, kita sampaikan. Namun nanti saya mengharap kepada semuanya untuk bisa bicara, karena itu adalah merupakan suatu latihan. Walaupun apa yang kita sampaikan itu terkadang kita ragu, saya bisanya begini, saya malu. Menurut saya terkadang ini menjadi beban, daripada nanti saya ngomong itu tidak sesuai dengan keinginan dari teman-teman, terkadang nggak mau menyampaikan. Ini maaf, Bapak Sekretaris agak keluar dari permasalahan ini, karena saya memotivasi dari sahabat-sahabat kita agar berani untuk menyampaikan. Sampaikan walaupun satu ayat, itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya teman-teman semua sudah banyak kemajuan dari kita mau tadabbur ini, sehingga saya sendiri akan memberikan pendapat. Saya merasa agak takut ini. Saya hanya memberikan jadi agama Ibrahim itu agama yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, berserah diri itu sebetulnya kita meniru dari Ibrahim ini. Bukan kata-kata berserah diri, tetapi sikap yang sesungguhnya dari berserah diri itu. Karena berserah diri itu menjadi petunjuk. Saya baca dalam surat Al-Imran ayat yang ke-20. Ya, saya baca dari tengah-tengah aja. Apakah kamu berserah diri? Jika mereka berserah diri, niscaya mereka mendapat pimpinan yang benar. Jadi di sini sebagai kunci kita mendapatkan petunjuk yang benar itu kita harus berserah diri. Maka agama Ibrahim itu agama berserah diri. Ya, ini bukan sekedar kata-kata. Makanya semua utusan itu semua berserah diri, karena diuji dulu. Jadi diuji itu maksudnya diberi cobaan. Seperti kita ini mau mengalami musibah ini, sebetulnya kita diarahkan kepada Tuhan pada
kita bersikap berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Karena berserah diri memang Islam itu berserah diri. Balaman aslama wa astahfirullah wa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain, ganjarannya ada pada Tuhan, dan ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tak akan susah. Itulah sebetulnya intinya kita dengan belajar mengetahui agamanya Ibrahim, agamanya berserah diri, itu sebetulnya agama Islam itu ya itu berserah diri seperti itu. Maka manusia juga diuji dalam surat Al-Baqarah 155 itu. Dan sesungguhnya kami menguji kamu dengan kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, dan berilah kabar baik bagi orang yang sabar. Dan ayat berikutnya, dan apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami kembali kepadanya. Itulah bentuk serah diri itu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jangan sampai batasan disitulah kita menjadi orang Islam, menjadi Muslim atau berserah diri seperti itu. Seperti kata Mujahid, sebelum kita itu yang doa Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, itu kan harus didahului berserah diri. Karena iya karena butuh iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau hamba dan hanya kepada Engkau hamba mohon pertolongan, itu kan berserah diri, bentuk berserah diri. Kalau kita tidak berserah diri dulu, kalau kata Mujahid, kita langsung minta petunjuk, itu istilah tidak sopan. Jadi istilah gak sopan kalau Mujahid kan begitu. Makanya kita mengadakan tadabbur di sini juga kita mencari seperti itu, mencari itu. Makanya kita yang dituju di sini pun sikap kita memposisikan seperti ini. Kalau tidak seperti ini, ya termasuk bagaimana? Apakah kita hanya berkata-kata saja, saya sebagai orang Muslim, saya setelah membaca buku Sentuhan Rohani itu, ya Mujahid seperti itu. Nasihatnya seperti itu, seperti dalam bait wah kita sudah bangga, sudah baiat, seperti itu juga. Kalau tidak ada perubahan dalam diri kamu, apa gunanya berbaiat? Seperti hari seperti ini menjadi orang Muslim, apa gunanya menjadi orang Muslim kalau tidak bisa berserah diri? Ya, saya mau mengomentari hanya berserah diri saya dulu, nanti teman-teman yang lain yang akan memberikan dari sisi mana. Saya dari sisi sikap kita dan perilaku kita saja, kita harus berusaha bisa berserah diri kepada Allah dalam artian kita menjadi Muslim. Demikian sambutan hari ini. Apabila ada kesalahan atau kebodohan jiwa saya, kebodohan pikiran saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini pembahasannya sudah kasih semua. Seperti di Al-Imran 66 kan sudah sampaikan bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan pula
masalah ini. Dia seorang yang hanif atau anak-anak sampai kepada kebaikan, lurus di muslim, dan orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, jauh dari kesesatan dan bukan golongan yang muslim. Orang suci Al-Imran ayat 3-7 juga disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang dekat Ibrahim jalan yang mengikuti dia. Agama Ibrahim yang akan diikuti agama Samawi adalah agama yang masih dari tradisi yang ditelusuri para pemeluknya karena didasari keterkaitan sama sosok Ibrahim yang kisahnya hidupnya dinyatakan dalam kitab suci Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Nabi Ibrahim diyakini sebagai bapak para nabi Arab melalui keturunan Ismail yang berada dalam rangkaian nabi-nabi Islam di jalur Ibrahim. Dan sekarang terakhir ini ada polanya 1-2 sudah disebutkan Tuhan kami, dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepada Engkau, dan bangkitkanlah dari keturunan kami umat yang tunduk kepada Engkau. Tunjukkanlah kami cara-cara kami berbakti, dan terimalah obatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan siapakah yang meninggalkan agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh diri sendiri, dan sesungguhnya kami telah menyucikan dia Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk golongan orang yang baik. Jamaah rahimahullah, dari ayat yang dibahas malam hari ini, rukuk yang ke-16 dari surat Al-Baqarah. Ini dijelaskan barang siapa yang meninggalkan agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh diri sendiri. Ini bisa kita soroti, bisa kaum, bisa bangsa, bisa agama, atau secara individu, secara pribadi seseorang itu yang meninggalkan agama Ibrahim adalah orang-orang yang memperbodoh diri sendiri. Fase demi fase Nabiullah Ibrahim selaku nenek moyang agama dunia. Ada 3 agama besar yang ada di dunia, yaitu agama
Yahudi atau yang dibawa oleh nenek moyang cucu dari Ibrahim, yaitu Ishak, Yakub, dari Bani Yakub atau Israel. Terus yang kedua yaitu agama Nasrani yang dibawa oleh beliau Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu Nabiullah Muhammad SAW dari keturunan Bani Ismail. Nah, dari ketiga ini semuanya adalah merujuk dari agama Muslim, agama Islam yang dicontohkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim. Pada saat belum datangnya Nabiullah Muhammad SAW dan Nabi Isa, memang Yakub dan keturunannya itu adalah Muslim pada saat itu. Dengan terkenalnya namanya beliau Nabiullah Yakub itu adalah punya putra yang pertama Yahuda, yang punya agama Yahudi yang terkenal. Setelah itu fase demi fase, waktu demi waktu, digantilah nabi-nabi setelah keturunan beliau. Sudah banyak di Quran menyebutkan bahwa ternyata bangsa Israel itu bangsa yang istilahnya ada yang mengatakan usil, ada yang mengatakan suka mengeluh, ada yang menyatakan suka membunuh para nabi dan lain sebagainya. Berikutnya, agama yang besar yang dibawa Nabi Isa alaihissalam itu pun juga begitu. Umat beliau yang betul-betul mengikuti beliau itu juga Muslim, juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Nabiullah Isa alaihissalam yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Dengan turunnya waktu, fase demi fase, waktu demi waktu, umat itu menyeleweng. Akhirnya mengingkari apa yang diajarkan oleh beliau Nabiullah Isa alaihissalam. Untuk itu akan saya kabarkan di sini merujuk dari surat Ali Imran ayat yang ke-26 dan ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u liyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menyabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Ayat yang ke-27 artinya, Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau memasukkan siang ke dalam malam, dan Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hitungan. Di sini ada tafsirnya. Oleh karena
sudah terang bahwa ayat 26 dan ayat 27 mengisyaratkan adanya kenyataan bahwa ini kerajaan dan kemuliaan akan diberikan kepada umat yang lain yang malamnya akan dilalui menuju siang kemenangan, karena tak dapat menangkap arti yang sebenarnya. Ini saya potong dulu. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu sebelum datangnya Rasulullah, itu kerajaan atau agama Samawi yang milik Allah itu diberikan oleh kepada orang Yahudi dan dilanjutkan kepada orang Nasrani, umat Nasrani. Nah ini Allah yang memiliki kerajaan. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Agama Samawi yang telah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu dicabut oleh Allah, diberikan kepada umat yang lain, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, yaitu Bani Ismail atau keturunan Nabi Ismail, Rasulullah Muhammad SAW, atau orang-orang Arab. Dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Seandainya tidak mengikuti agama yang diajarkan oleh Rasulullah, dia akan dihinakan. Dan di tangan engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya engkau itu yang berbuat atas segala sesuatu. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri, seandainya dia betul-betul mengikuti kitab mereka dalam Matius 21 ayatnya 43, di sana disebutkan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah ini betul-betul ramalan Nabi Isa kepada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Nasrani, bahwa seandainya dia betul-betul berpegang teguh kepada kitab mereka, dia akan mengikuti agama yang diberikan oleh Allah, yaitu Bani Ismail. Untuk itu, mengapa di sini disebutkan mereka memperbodoh diri? Sebenarnya dia ternyata tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu betul-betul diramalkan dalam kitab mereka. Untuk itu mengapa di awal saya sebutkan orang yang memperbodoh diri sendiri itu bukan secara individu atau pribadi perorangan, ternyata bisa bangsa, bisa beragama besar atau umat yang besar. Ini memperbodoh diri, dia menutup kebenaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena kita sudah di akhir zaman atau umat Rasulullah, ini sudah berjalan. Kalau ini pada masanya Nabiullah Musa atau Isa, mungkin agama mereka yang memang Islam, yang berserah diri kepada Allah SWT. Tapi janji Allah seperti yang saya sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 26 dan 27, bahwa kerajaan itu sudah dialihkan kepada Bani Ismail atau orang-orang Arab. Untuk itu, yang terakhir, kalau kita sudah yakin, kita meyakini dengan kitab suci kita, dengan hujah yang betul, dengan bukti ayat yang benar bahwa yang kita anut adalah Islam, mengikuti warisan Nabiullah Ibrahim. Islamlah yang sekarang secara real membuktikan bahwa nampak tilas apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim itu hanya Islam sampai sekarang. Makanya setiap tahun sekali
Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, kita umat Islam yang mampu kan harus melaksanakan wukuf tanggal 9, 10 itu menunaikan ibadah haji. Di situ ada ritual tawaf, ada syai, ada jamarot dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ritual kita mengenang Nabiullah Ibrahim pada waktu meninggikan Ka'bah, termasuk di situ ada makam Ibrahim, ada lari-lari kecil, syai yang dilakukan oleh Siti Hajar pada waktu mencari air. Ini menandakan bahwa Islam sampai sekarang mewarisi agama Ibrahim. Bahkan di dalam Islam sendiri, rukun Islam itu yang terakhir, yang nomor 5 yang untuk menyempurnakan rukun Islam adalah ibadah haji. Nah, ini menandakan bahwa barang siapa meninggalkan agama Ibrahim adalah orang yang membodoh diri sendiri. Ini tidak lepas secara individu, walaupun kita mengaku umat Islam, mengaku pengikut Rasulullah, tapi kita keluar dari aturan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang di ayat ini menyatakan dia memperbodoh diri, walaupun dengan tanda petik yang terakhir itu ibadah haji bagi yang mampu, baik kesehatannya, baik perjalanannya, baik sangunya dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu memang itu bisa ditinggalkan karena tidak mampu. Tapi dalam kaidah umat Islam, di dalam syariat Islam yang namanya wajib itu bisa diganti, tapi yang namanya rukun itu tidak bisa diganti atau tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita sholat, yang menjadi rukun itu adalah termasuk suratul Fatihah, tasyahud akhir, itu rukun. Sholat kok tanpa Fatihah itu tidak sah. Ini secara individu. Makanya kita selaku umat Islam tidak boleh gegabah, dalam arti kita hanya bangga Islam yang kita perlu adalah Islam yang benar, yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya itu, tapi step by step, sedikit demi sedikit kita mengikuti, belajar untuk selalu menyempurnakan Islam yang kita peluk, yang kita yakini. Dalam surat Al-Imran ayat 31 itu lebih jelas lagi. Rasulullah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, Rasulullah Muhammad SAW. Allah akan mencintai kamu. Untuk syarat kita dicintai oleh Allah, kita harus mengikuti contoh yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad SAW secara individu. Dan Allah melindungi kamu dari dosa. Ada karunia yang lain, bukan hanya dicintai, tapi dilindungi oleh Allah daripada dosa. Dan Allah itu yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Terima kasih, sudah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Tadabbur Al-Quran pada malam hari ini, marilah kita senantiasa kembali kepada ayat-ayat suci Al-Quran.
sebagai tumpuan harapan. Mudah-mudahan sekalipun sekecil apapun, kalau kita memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang ilmu Al-Quran. Tetapi kalau kita membiasakan diri, kita ngomong sendiri, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka sekecil apapun kita harus memperhatikan siapa saja yang bicara itu. Kalau tanpa itu Rasulullah saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan apa itu menganggap remeh orang-orang yang sederhana. Itu Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena saya mengajak kepada para jemaah, mari kita perhatikan ya. Ini langsung aja terjemahannya. Dan siapakah yang meninggalkan agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh diri sendiri, dan sesungguhnya kami telah meninggikan dia di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk golongan orang yang baik. Ada 3 poin yang sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini ada istofaina. Istofaina yakni orang yang terpilih atau orang yang disucikan. Ini siapa? Sosok yang mustaqil yang dikatakan dalam Al-Quran itu siapa? Ini harus ditunjukkan dulu. Siapa? Nabiullah Ibrahim AS. Siapa lagi? Para nabi-nabi, keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim AS. Ini istofaina, orang yang terpilih dan orang yang disucikan. Lalu ada yang terakhir as-solihin, dan dia di akhirat itu orang yang terbaik, as-solihin. Ya, 2 makna inilah yang kita bahas. Kalau kita meninggalkan 2 makna ini, berarti kita tergolong orang yang safi, memperbodoh diri sendiri. Hari ini kita, kalau kita tidak mau bertadabbur, memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, kita termasuk memperbodoh diri sendiri. Ini kata-kata ini memperbodoh. Zamannya Nabi Ibrahim AS, orang-orang Israel atau kaum Bani Israel itu hanya taat pada penguasa yang tidak punya pengetahuan ilmu Al-Quran sama sekali, sehingga Nabi Ibrahim AS. Jika dikatakan Bani Israel memperbodoh diri sendiri karena apa? Mereka itu mengikuti orang-orang penguasa yang dianggapnya itu menjadi yang paling kuat, yang paling benar, yang paling hebat karena memiliki tentara yang terlatih dan kuat. Dia takut. Bangsa Israel sesungguhnya bangsa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa yang melebihi bangsa-bangsa. Intelijensinya ya, otaknya itu sekarang tidak ada yang menandingi, kecuali bangsa itu mengenai materinya. Tetapi mengenai agama, maka dikatakan oleh Al-Quran, dia itu memperbodoh diri sendiri karena taat dan patuh pada penguasa yang dilakukan. Kalau tidak patuh, maka dia akan dipenggeleng. Ini yang semakin dia itu memperbodoh diri sendiri. Nah, oleh karenanya, pada malam hari ini kita, ya ini yang namanya tadabbur. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa itu wa nafakha fihi min ruhihi, Allah itu meniupkan sebagai rohnya. Jadi sebagai rohnya itu kan ditiupkan kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita itu kan di dalamnya ada rohnya, artinya roh Allah. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membekali daya ilahiyah supaya mampu untuk mengenal dirinya sendiri
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu untuk mengenal dirinya sendiri, dia berarti mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau dikatakan orang yang memperbodoh diri, maka kita harus memiliki daya-daya kita yang mengembangkan daya-daya kita yang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini disoroti ya, disoroti ayat yang lain sangat jelas sekali. Jadi 23 ayat 68. Bagaimana ya? 23 68. Afalam yakabbaru qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tak merenungkan firman ataukah telah datang kepada mereka sesuatu yang belum pernah datang kepada ayah yang mereka dahulu? Terima kasih. Di sini ada yadab baru kaum. Apa yang terjadi? Ini adalah takabur. Pada hari ini kita bertakabur bersama Allah. Yadab baru kaum. Apakah kamu tidak merenungkan firman Allah? Jadi sejak zaman dulu terus sampai sekarang ini kan apa itu? Firman Allah. Biar betul ya. Sudah, yang kita sampai sekarang ini firman goreng. Dan kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang Yahudi tidak mau untuk memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan Allah, itu karena dia itu memang dalam hatinya itu memperbodoh dirinya sendiri, nggak mau yang baru kol. Nah kalau sekarang kita juga tidak mau sama, apa bedanya? Apa bedanya? Kita memperbodoh diri sendiri. Oleh karenanya pada malam hari ini kita untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama itu memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu kalau kita mau tidur ya, kalau jangan berabrak syukur moro aja. Tidur. Merenungkan ayat-ayat ini. Ditanya oleh Allah, apakah ayat baru tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Allah menciptakan apa alam semesta ini? Dibagi tiga. Yang pertama ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah kita itu sedang berbicara dengan ayat-ayat kauniyah. Sedangkan alam semesta ini adalah penuh ayat-ayat kauniyah yang di situ kita sering tidak memperhatikan. Ya. Kalau kita mau memperhatikan dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan apa itu ide-ide yang dinamakan ideologi Al-Quran. Jadi kita akan menjadi manusia Quran. Karena apa? Memperhatikan dan setelah memperhatikan ide-idenya, kita itu mengikutinya. Sifat sejalan pakan lagi. Tapi ini mengikuti aku Muhammad tanpa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menemukan apa-apa yang namanya fanawi Rasul. Kita harus mendekat dan lebih dekat lagi. Kalau bisa kita fanawi Rasul, Rasulullah.
agar kita mampu untuk menipu ayat-ayat suci Al-Quran ini demi untuk menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah satu ayat tadabbur kita pada malam hari ini. Intinya adalah istofaina as-solihin dan safi yaitu memperbodoh diri sendiri. Jangan sampai ya kita itu yang ditunjukkan oleh apa? Memperbodoh diri sendiri. Kita aja malah pokoknya tahlil misalnya di sedepan kiai. Jangan itu apa a priori saja. Tapi kita betul-betul yang terbaru kaul mengikuti ayat-ayat suci Al-Quran dengan ide-ide yang benar sehingga kita mengenali dia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah daya kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan ridho oleh Allah untuk bisa bertemu di majelis ilmu tadabbur Al-Quran. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.